Dan sudah hadir bersama dengan kami di sini yaitu Bapak Kepala Staf Presiden, Bapak Muldoko. Sehat Bapak? Masih. Bapak silakan untuk duduk Bapak, dan Bapak akan segera berbincang bersama dengan sosok inspiratif di tengah pandemi yang sudah hadir bersama dengan kita di sini, yaitu Bapak Adip Budiono, mewakili teman-teman dari komunitas Yayasan Sahabat Difabel atau Sadifa di Jepara, Jawa Tengah ya, sudah hadir. Lalu ada Bapak Kapolsek Bawang Banjarnegara, AKP SS Udiono. Sehat Pak ya? Sehat. Baik. Dan kemudian ada Bapak Ujang Setiawan Firdaus, merupakan guru SDN Purbayani 1 Garut ya Pak ya? Ya, siap. Baik, oke Bapak, monggo kalau mau berbincang silahkan Bapak. Ya, mungkin saya perlu langsung aja ya. Yang ingin saya sampaikan pertama adalah saya sungguh mengapresiasi acara ini di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19, sebuah kerjasama yang sangat baik antara kantor staf kepresidenan bersama dengan merdeka.com dalam acara atau mencari sebuah tema yang sangat bagus, yaitu Merdeka Award 2021, di mana sebuah upaya untuk mencari ya para inspirator baru di tengah-tengah kondisi yang serba sulit, tapi ternyata ya di Indonesia ini luar biasa. Kita bisa menemukan beberapa aktor inspirator baru. Dengan segala keterbatasannya mereka mampu ya, berbuat sesuatu. Dan ini sangat baik untuk memberikan inspirasi kepada yang lain. Sebagai contoh yang pertama kita ada Pak Ujang Setiawan Firdaus. Saya baca dari profil beliau pada saat ini adalah beliau seorang guru yang cukup sulit mengatasi situasi di mana keterbatasan internet, keterbatasan kepemilikan handphone yang dimiliki oleh para siswa. Akhirnya beliau membuat sebuah terobosan baru dengan segala pengorbanannya, ya. Bagaimana memberikan kemudahan kepada anak-anak didiknya. Saya nggak mau meneruskan, nanti belum kehabisan bahan nanti. Silakan Pak Ujang Setiawan. Ya. Terima kasih semuanya Pak. Selamat berjumpa dengan saya. Salah satu bentuk ya tadinya itu kan bentuk keprihatinan Pak, bentuk keprihatinan pribadi saya terhadap dunia pendidikan. Salah satunya di daerah kan tidak adanya jaringan, kemudian keterbatasan tadi, masalah kepemilikan handphone. Melihat dari kondisi tersebut ya, pertama panggilan jiwa saya melihat situasi dan kondisi sehingga terinspirasi dari pikiran saya, apa boleh buat kalau tidak guru jemput bola ke rumah siswa, mau apa lagi gitu. Salah satunya seperti itu. Dan alhamdulillah dari apa yang saya lakukan, rekan-rekan saya mengikuti, alhamdulillah mengikuti jejak saya. Itu salah satunya seperti itu ya. Mungkin itu secuil daripada pengabdian saya selama 28 tahun Pak. Jadi guru, jadi kepala sekolah, dan kembali jadi guru. Ya ini salah satunya mungkin sedikit kebaikan yang mudah-mudahan tertular kepada yang lainnya di seluruh Indonesia, terutama dari masa pandemi pembelajaran yang seolah-olah sulit untuk ditemukan oleh siswa-siswanya. Gitu. Saya membaca Bapak mengeluarkan sejumlah gaji ya, uang dari gaji ya. Awalnya seperti itu Pak. Awalnya seperti itu karena saya bentuk itu. Jadi untuk fotokopi siswa yang sejumlah 45 orang itu Pak, kemudian bensin. Ya, untuk keliling mandir ya? Iya, 6 kampung itu Pak, 6 kampung itu ya pertamanya seperti itu. Tapi alhamdulillah setelahnya saya beberapa bulan ke lapangan dari pihak sekolah juga alhamdulillah. Dan di situ tidak mengharapkan sesuatu ya? Tidak Pak, tidak. Seolah-olah saya lakukan hanya itu panggilan jiwa, keprihatinan saya terhadap dunia pendidikan. Iya. Jadi persoalannya bukan karena besar atau kecil kebaikan itu diberikan,
tetapi ada sebuah kepedulian ya, dan memecahkan problema sebagai solusi yang dihadapi oleh para siswa itu ya. Itu yang sangat penting ya. Iya. Kelihatannya mungkin sedikit kecil fotokopi ya, tetapi itu sebuah pengorbanan yang luar biasa karena kehadiran Bapak memberikan solusi bagi para siswa ya. Nah, Iya. ini. Alhamdulillah, Pak. Iya. Berikutnya Mbak, silakan Mbak. Mungkin ada lagi? Baik. Apa kita lanjut? Dari Bapak Ujang nih mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak. Untuk sekarang ini, apakah sudah mulai membaik kondisinya atau masih sama seperti yang sebelumnya nih Pak? Karena kan Bapak kan mengeluarkan sendiri nih di awalnya. Iya. Nah sekarang apakah sudah membaik? Apakah mungkin sudah ada yang memberikan perhatian mungkin atau seperti apa? Kalau bentuk penggantian fotokopi dan untuk penggantian uang bensin itu ada alhamdulillah dari sekolah, karena itu juga diperuntukkan untuk dari dana BOS itu, yaitu untuk penyelenggaraan pendidikan seperti itu Pak, alhamdulillah. Jadi yang paling saya bahagia itu jadi rekam jejak saya itu jadi sudah terikuti oleh rekan-rekan guru yang lain, itu saja yang utamanya yang itu. Jadi yang tadi Bapak Muldoko juga Pak Menteri katakan, jadi awalnya saya tidak berharap apa-apa dan apalagi untuk dapat imbalan yang lebih, tapi apresiasi Pak, dari justru apresiasi yang pertama itu dari pihak Polres Pak, dari Pak Kapolsek dan Pak Danram yang memberikan apresiasi terhadap saya, alhamdulillah. Oh, iya. Luar biasa. Baik Bapak, ada yang mau lagi disampaikan atau mungkin ditanyakan kepada para penerima award kita Bapak? Pak Adip mungkin ya? Boleh, silakan monggo. Nah ini Pak Adip ini seorang pembela tunarungu ya. Salah satu disabilitas yang masuk dalam kepedulian beliau. Orang tunarungu itu kalau berkomunikasi itu melihat gerak-gerik mulut ya. Dengan adanya masker ini cukup menyulitkan bagi mereka untuk memahami lawan bicaranya. Beliau ini ya memikirkan sejauh kita kadang-kadang di luar dari apa yang kita pikirkan ya. Nah, Pak Adip ini membuat sesuatu ya, membuat masker yang bisa memberikan kemudahan untuk bisa memahami orang lain bicara apa. Gitu. Nah, silakan Pak, kira-kira seperti apa nih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk asal mulanya saya sebagai ketua dari komunitas sahabat Diva Jepara agak kebingungan karena dengan kondisi COVID-19 ini semuanya harus memakai masker untuk berkomunikasi. Makanya kami berinisiatif mencari solusi gimana untuk yang teman-teman tuli atau sekarang tunarungu itu untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, teman-teman difabel yang lain. Makanya dengan itu kami mencari inspirasi gimana mereka bisa berkomunikasi. Makanya kita membuat pola, pertama kita buat pola untuk menentukan kira-kira pola yang pas untuk apa ya, untuk bisa berkomunikasi. Kemudian terus bahan yang kita gunakan itu apa, supaya nanti pas saat kita berkomunikasi itu bisa membaca gerak bibir. Makanya kemudian alhamdulillah kita menemukan yaitu sebuah mika nanti yang kita gunakan untuk membuat masker. Ada contohnya nggak? Ketinggalan. Ketinggalan. Iya. Maaf. Ketinggalan. Itu mika, makanya kita membuat tengahnya transparan, Pak. Jadi masker ini tengahnya transparan, ukurannya antara 6 sampai 10. Tingginya 6, lebarnya 10. Jadi untuk memudahkan komunikasi dengan teman-teman tunarungu. Iya. Itu. Kemudian kita juga cari solusi. Kalau kita memakai kain yang kita beli langsung dari toko, itu kosnya lebih mahal, maka kita berinisiatif mencari kain yang lebih murah, yaitu kain perca. Maka dalam pembuatan masker itu kita gunakan kain perca sebagai media untuk pembuatan masker bagi penyandang disabilitas tunarungu. Ini kan barang khusus ya, berarti Ya. ada apa usaha khusus untuk ini ya? Iya, alhamdulillah kami disupport dari PLN Pak. Oh, dari PLN. Dari ya? PLN kami dibantu untuk pemasaran dan untuk dibagikan ke teman-teman yang ada di seluruh Kabupaten Jepara. PLN mana itu Pak? PLN unit Tanjung Jati B. Oh,
Jatim. Ya. Yang PLTU itu. Itu bisa menjangkau berapa banyak sekarang ini? Itu sekitar 2.000. 2.000 penyandang disabilitas. Jadi antara yang tunarungu dengan yang non tunarungu bisa berkomunikasi lewat masker itu. Oke. Udah sekarang udah bisa sampai 2.000-an ya? Ya. Oke, Pak mungkin ada. Satu lagi nih, saya punya pertanyaan untuk Pak Udiono nih Pak, sebagai seorang aparat negara nih Pak, itu kan tugasnya sudah banyak sekali, melindungi, mengayomi, melayani, tapi ini masih punya waktu untuk turun ke dapur dan memasak makanan untuk tenaga medis di puskesmas. Bukannya sudah ada yang mengerjakan juga ya Pak? Kenapa Bapak sampai harus memutuskan, oke saya harus turun sekarang juga? Itu gimana tuh Pak? Iya. Hebat ini ya. Ya silakan. Mohon izin Jenderal. Pertama mohon izin, kami sebelumnya mohon mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Kapolda kami, karena kami sampai di sini atas izin beliau, Bapak Kapolda Jawa Tengah dan Bapak Kapolres kami Banjarnegara. Jadi kami bisa sampai di sini dan bisa mengucapkan terima kasih juga atas fasilitas dan sampai bisa di sini. Mohon izin Jenderal bahwa waktu Pak Kapolda melaksanakan Vikon dengan semua anggota Polri, beliau menyampaikan bahwa anggota Polri dari pangkat terendah punya inovasi yang bisa bermanfaat dan bisa dirasakan oleh tenaga medis. Dan penekanan juga kepada dari Bapak Kapolres kami Banjarnegara juga demikian. Para Kapolsek harus punya inovasi dan bisa dirasakan oleh para medis. Karena kebetulan mohon izin Jenderal kami bisa memasak, dan mungkin karena kami di desa, masakan kami yang bisa dirasakan mungkin sudah merasa enak. Kalau dirasakan mungkin kalau di kota kan beda. Itu diawali dari hobi memasak atau karena hobi memasak Jenderal. Hobi memasak Jenderal. Karena kalau hobi memasak itu akhirnya kan kita bisa ngirit biaya. Ngirit biaya. Dan kami berpikir Jenderal, kalau saya beli makanan di warung untuk para medis biayanya besar Jenderal. Dan gaji saya nggak cukup Jenderal. Nanti anak istri saya nggak makan Jenderal. Makanya dengan dukungan keluarga kami memasak dan kami tidak janji Jenderal dengan para medis. Kami punya 2 puskesmas Jenderal. Puskesmas 1 Bawang dan Puskesmas 2 Bawang. Jadi tiap 3 hari sekali kami putar Jenderal. Dan ditambah dengan para masyarakat yang berdampak pandemi, yaitu para pemulung. Kami masak di tempat Jenderal. Dan alhamdulillah dengan kedekatan kami bisa diterima dan bisa bermanfaat Jenderal. Demikian Jenderal. Ini bisa mempengaruhi yang lain nggak? Menginspirasi orang lain nggak gitu ya? Begini Jenderal mohon izin. Kebetulan kami memasak ini, kami lakukan, kami belanja sendiri Jenderal. Habis patroli, habis ngatur PH pagi, kami belanja di pasar. Jadi sampai orang-orang pasar tuh hafal dengan kami Jenderal. Pak Kapolsek mau belanja apa gitu? Menunya apa lagi gitu? Saya jawabnya, yang ngirit-ngirit saja Bu. Tapi bisa bermanfaat untuk banyak orang Jenderal. Contoh, kami masak jangan kangkung bobor Jenderal. Dengan tempe kami kukus sambal tempe itu untuk bisa 30 orang hanya 100. Mbaknya ngerti jangan itu apa? Sayur. Dari Jawa Tengah. Mohon Jenderal, bahasa Jawa campur aduk. Jangan bahasa Jawa Ibu. Nah kebetulan kami 100.000 itu sudah bisa untuk 35 orang Jenderal. Tapi ditambah dengan beras 2 kilo sudah cukup Jenderal. Siap. Begitu Jenderal. Iya. Bagus sekali nih ya idenya. Baik, kalau gitu terima kasih untuk sosok inspiratif kita, tepuk tangan semuanya. Terima kasih untuk Pak Muldoko yang sudah meluangkan waktu juga untuk berdialog bersama dengan sosok inspiratif kita. Terima kasih. Oke. Makasih banyak ya. Oke. Masih. Ya? Oh, bukannya dibedain ya? Habis ini terima uang. Oh, mau digituin aja? Aku nyerahin. Oh. Nah.